Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Hari ini Senin 15 Februari 2021. Anandaku semua akan masuk ke materi baru, yaitu materi Petaminda. Nah, anak-anak, silahkan dilihat nilai-nilainya nanti untuk yang materi-materi sebelumnya ya. Pada kesempatan ini kita akan belajar terkait Petaminda. Ya, salah satu cara untuk memvisualkan proses berpikir adalah dengan menggunakan Petaminda. Ya, Petaminda dibuat oleh Tony Busan pada tahun 1974 berdasarkan cara kerja otak kita dalam menyimpan informasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa otak kita menyimpan informasi dalam sel-sel saraf berbentuk cabang-cabang, sehingga bila dilihat sekilas akan tampak seperti bentuk pohon dengan cabang dan rantingnya. Petaminda membantu kita untuk memahami suatu hal yang kompleks. Cukup dengan satu gambar, sifat yang divergen dan bentuk cabang dan ranting yang terlihat hierarki membantu kita secara alami dan pelan-pelan membuat peta pemikiran tentang suatu hal. Petaminda dapat dibuat dengan atau tanpa perangkat lunak. Jika memanfaatkan perangkat lunak, beberapa perangkat lunak yang dapat diinstal pada komputer dan berlisensi open source adalah FreeMind atau Xmind. Cobalah untuk berkolaborasi dengan kawan yang berada di sekolah lain menggunakan mindmap.com. Oke anak-anak, ini aplikasinya akan coba ibu buka ya. Silakan, ini kita tinggal mindmap.com ya, kita buka mindmap.com. Seperti apa aplikasi ini? Baik. Nah, tampilannya akan terlihat seperti ini ya. Adik, kata kamu nanti pengguna baru, tentu saja harus pakai sign up ya. Nah, ditunggu tampilannya seperti ini. Ditunggu sebentar. Sembari menunggu ya, kita kembali ke materi. Nah, nanti kita buat mind map itu seperti ini anak-anak ya. Kita buat mind map seperti ini. Nah, kita buat mind map seperti ini. Alat transportasi itu ada apa? Kita detailkan. Ada udara, ada darat, ada air. Di air apa aja sih? Nah, kita rinci. Inilah mind map ya. Makanya di sini diutarakan bahwa mind map adalah salah satu cara untuk memvisualkan proses berpikir. Ya. Jadi yang tadinya hanya ada di kepala kemudian diterjemahkan melalui map ini. Ya. Nah, lanjut, menurut Busan, metode Petaminda dapat bermanfaat untuk merangsang bekerjanya otak kiri dan otak kanan secara sinergis ya. Jadi otak kirinya itu biasanya lebih kepada konsep dan otak kanan lebih pada pengembangan ya. Kemudian yang kedua, membebaskan diri dari seluruh jeratan aturan ketika mengawali belajar ya. Jadi lebih mensimpelkan langkah-langkahnya. Yang tadinya ketakutan apa, tapi karena kita buat mapnya, buat petanya ini, maka mengurai secara step by step ya. Kemudian membantu seseorang mengalirkan gagasan tanpa hambatan ya. Ya, karena itu dilalui tahap demi tahap. Contohnya begini. Di sini diutarakan alat transportasi. Yang ada di bayangan kamu, alat transportasi kan kalau misalkan belum dipetakan itu pasti ada macam-macam. Aduh, ada motor, ada kereta, ada gitu ya. Tapi kan sebetulnya dari jenis-jenis itu kan bisa dikelompok-kelompokkan. Nah,
kita urai nih sedikit-sedikit. Oh ya, motor ada di darat. Oh iya, di udara itu ada helikopter, ada pesawat, ya, ada apalagi ya, misal baling-baling bambu atau bagaimana, itu kan bisa. Nah ini di konsep gitu ya, diurai secara konsep. Oh iya, pada dasarnya itu kalau melihat alat transportasi berarti ada udara, ada darat, ada air, ya. Kemudian membuat rencana atau kerangka cerita, ya, bisa untuk membuat rencana atau kerangka cerita. Misalkan kamu mau membuat gampang aja nih, misalnya di pembelajaran ini tadi Bu Lili mau mengajarkan terkait menggali ide. Pertama apa sih di menggali ide tuh yang dipelajari apa sih? Oh, pengertiannya dulu. Oh, di sini alatnya apa sih untuk petaminda? Oh, apalagi. Nah, itu namanya di apa? Menceritakannya, dikerangka-kerangkakan. Kemudian mengembangkan sebuah ide. Betul. Ya, yang tadinya bakso, buat bakso, cuma buat bakso aja. Buat blues, buat blues kan ini banyak ya. Blues apa gitu kan. Itu kan baru ide. Nah, makanya perlu dikembangkan dengan map ini. Membuat perencanaan sasaran pribadi. Ya, misalkan saya dari sekarang kelas 1 targetnya saya itu mau mencapai apa? Misalkan seluruh nilai di atas KKM, kemudian hatam Quran, kemudian apalagi itu. Itu kan bisa ya untuk perencanaan sasaran pribadi. Kemudian meringkas isi sebuah buku, bisa menyenangkan dan mudah diingat ya, karena itu per konsep ya. Selain itu, metode ini dapat dimanfaatkan untuk berbagai bidang, termasuk bidang pendidikan. Menurut Mihalko, kegunaan metode Petaminda antara lain sebagai berikut. 1. Memberi pandangan yang menyeluruh pada permasalahan pokok. 2. Merencanakan rute atau kerangka pemikiran suatu karangan. 3. Mengumpulkan sejumlah besar data di suatu tempat. Mengumpulkan sejumlah besar data di suatu tempat. 4. Mendorong pemecahan masalah dengan kreatif. Ya, itu ya kegunaan. Kalau tadi kita di atas berfungsi manfaatnya, sekarang ini kegunaan. Beda nggak sih manfaat dengan kegunaan? Ya, silahkan anak-anak coba camkan, pahami. Di sini ada kegunaan dan ada manfaat. Kalau manfaat larinya kemana, kalau kegunaan itu kemana, ya. Jadi tadi diutarakan kegunaannya 1, memberi pandangan menyeluruh pada permasalahan pokok. Ya, kalau kita misalkan ngomongin kendaraan tadi misalnya ya, kendaraan kan kita keseluruhan nih, ada darat, ada udara, ada air ya. Mungkin besok ada yang harus lewat ngurek, iki apa jenenge ngurek ya. Kemudian 2, merencanakan rute atau kerangka pemikiran suatu karangan. Yang ketiga, mengumpulkan sejumlah besar data di suatu tempat. Iya, datanya dikumpulkan dalam suatu tempat gitu loh. Dikonsep, didetailkan gitu ya. Per step, per tahap, mendorong pemecahan masalah dengan kreatif. Betul. Nah, selanjutnya Ananda Kusuma nanti diminta membuat petaminda untuk memvisualkan ide gagasan. Bukanlah suatu hal yang sulit kan? Nah, langkah-langkah seperti apa di sini? Buat subjek judul. Ya, pertama ada bagian dari petaminda itu ada subjek judul ya. Subjek judul itu apa? Adalah pusatnya petaminda ya, yang mana adalah apa sih utamanya yang dibahas itu apa, karya besar apa yang akan dibuat ya. Kemudian di sini seperti ini, misalkan ini liburan keluarga ya. Oh, dia ingin mengkonsep sebuah liburan keluarga. Kemudian yang kedua, buat cabang-cabang utama. Selanjutnya tulislah ide-ide yang terlintas yang terkait dengan subjek, misalnya aktivitas apa saja yang ingin dilakukan, apa saja perlengkapan yang perlu dipersiapkan, siapa saja yang akan diajak ikut serta, kemana
saja tujuan dan perjalanan liburan kali ini. Nah, ini kan menyangkut dengan liburan keluarga. Nah, jadi contohnya seperti ini ya. Contohnya seperti ini ya. Contohnya seperti ini ya. Kemudian ini ngapain sih liburan, apa aja? Oh ya, ada nanti ada beberapa perlengkapan, siapa saja, tujuannya apa, aktivitasnya apa. Kemudian kembangkan cabang-cabang utamanya ya. Nah, ini dapat terlihat seperti yang terlihat di sini. Aktivitasnya apa? Oh, liburannya nanti berkuda, berenang, belanja, main bola. Kemudian perlengkapannya sepatu, baju renang, sandal, topi ya. Siapa yang mau ikut? Nah, ini tujuan. Nah, itu ya anak-anakku semua, kira-kira seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.